Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menyebutkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang badui. Ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bih. Kemudian orang badui tersebut mengikrarkan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Auhajir ma'ak." Ya Rasul, bolehkah aku hijrah bersamamu? Di sini dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya untuk berhijrah bersama Nabi dan para sahabat. Tibalah pada suatu peperangan yang dikatakan oleh ulama perang Khaybar. Sebagian ulama mengatakan perang Hunain. Ketika di perang Khaybar, di mana orang Badui ini ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan musuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang kepada para sahabat. Namun sangat disayangkan ketika harta rampasan perang ini dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, ternyata orang Badui ini tidak hadir ketika itu. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membawakan jatah dari harta rampasan perang ini kepada orang Badui. Berangkatlah para sahabat ke rumah orang Badui. Kemudian diberikanlah harta rampasan tersebut kepada orang Badui. Tak lama kemudian orang Badui tersebut datang kepada Nabi SAW membawa harta rampasan yang menjadi jatahnya. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi SAW, "Ma hadha? Ma ala hadha taba'tuka ya Rasulullah SAW." Ya Rasul, apa ini? Bukan karena ini aku mengikutimu. Bukan karena ini aku masuk Islam. Bukan karena harta rampasan perang aku tidak mau menerimanya. Aku ini mengikutimu wahai Rasul karena aku ingin mati suatu saat aku dipanah di tempat ini. Orang Badui ini memberikan isyarat ke lehernya. Kemudian aku mati, kemudian aku masuk surga. Kemudian kata Nabi SAW, "In tasdukillah yasdukka." Seandainya engkau benar dalam niatmu, maka Allah akan membenarkan niatmu. Kemudian orang Badui tersebut pergi. Tak lama kemudian orang Badui itu ikut melakukan peperangan bersama Nabi SAW. Di peperangan selanjutnya ternyata orang Badui ini meninggal. Dan ternyata orang Badui ini mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia meninggal, ketika tombak berada di lehernya, kemudian para sahabat membawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah ini orang yang kemarin yang meminta meninggal ditombak di lehernya? Kemudian para sahabat mengatakan, benar ya Rasul. Kemudian Nabi SAW, aku akan menjadi saksi buat orang ini. Ini adalah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang menarik, sebuah kisah yang memberikan inspirasi bagi kita bersama. Bagaimana seorang Badui dia memiliki niat yang benar, niat yang ikhlas untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Dia jujur dalam niatnya. Kemudian ketika dia jujur dalam niatnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan niatnya. Ini pelajaran bagi kita bersama. Apapun niat kebaikan yang ada di dalam hati kita, seandainya kita jujur, kita benar-benar bertekad kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan kemudahan kepadanya. Barang siapa yang tentunya memiliki niat yang baik, maka jangan remehkan niat baik ini. Ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau untuk melaksanakan ibadah umrah, meskipun mungkin kondisinya tidak memungkinkan, jangan kita remehkan niat kita. Jangan kita remehkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena sejatinya niat yang kita tekatkan di dalam hati ini, yang kita tetapkan di dalam hati ini, seandainya kita jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Berapa banyak kisah yang kita dengar di dalam masyarakat. Berapa banyak orang yang tidak mungkin bisa dia berangkat haji, dia bisa melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang mungkin jual sayur, tukang ojek dan segala macamnya, mungkin pekerjaan yang rasa-rasanya dengan apa yang dia dapatkan itu berat sekali untuk berangkat ke tanah suci, akan tetapi dengan izin Allah dia bisa mendapatkannya. Berapa banyak orang yang mungkin barangkali dia tidak bisa untuk membuat sekolah, membuat pesantren, mungkin keterbatasan yang ada, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tekad yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Berapa banyak orang yang mungkin dari segi fasilitasnya sangat terbatas, tetapi karena tekad yang kuat, dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Berapa banyak kita mendengar. Kemarin saya mendapatkan video dari teman saya di WhatsApp tentang bagaimana orang Afrika dengan segala keterbatasannya, dia menghafal Al-Quran di depan rumahnya, di atas sebuah karpet yang mana fasilitasnya tidak lengkap, tidak selengkap yang kita miliki, tetapi mereka hafal Al-Quran. Anak-anak kecil di sana hafal Al-Quran. Mereka hafal matan Syatibiyah, mereka hafal matan-matan kitab para ulama. Kenapa mereka bisa mendapatkan itu? Karena kejujuran niat yang ada di dalam hatinya. Insya Allah ketika kita niat jujur di dalam hati ini, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kita niatkan dari kebaikan-kebaikan, target masa depan kita akan kita dapatkan insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.